Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Agrasiwi, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-29 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kelompok ketiga. Hari ini, saya akan menyampaikan Learning Journal mengenai Wall of Government. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu Wall of Government. Wall of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Wall of Government juga dikenal sebagai pendekatan intra-agensi atau pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Wall of Government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan, agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya Wall of Government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan, satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Sebagai contoh, sektor lingkungan hidup memandang bahwa pelestarian alam, terutama hutan, merupakan prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu mendapatkan prioritas dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih. Sementara itu, di sisi lain, sektor pertambangan memandang bahwa pembangunan memerlukan modal besar, dan hanya tambanglah yang bisa menyediakan. Kedua sektor sangat penting, tapi nampak ada perbedaan tajam atau bahkan saling bertabrakan dalam perumusan tujuan masing-masing. Maka diperlukan Wall of Government agar kedua sektor dapat saling mendukung untuk kemajuan negara. Yang ketiga, khususnya dalam konteks sebagai Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya juga mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame, yaitu NKRI. Dalam hal ini, Wall of Government menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari sektor guna mencapai tujuan bersama. Bagaimana cara kita melaksanakan Wall of Government tersebut? Yang pertama, respon pemerintah harus terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Selanjutnya harus ada kerjasama antar instansi pemerintah serta adanya kolaborasi, koordinasi, dan sinergisitas antar sektor. Terdapat beberapa cara pendekatan Wall of Government yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia dalam level-level tertentu. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Hal ini dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus atau pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor atau kementerian. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi. Yang terakhir, koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus dalam koordinasi.
Nah, tantangan dalam praktek World of Government sendiri, yang pertama adalah kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam World of Government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan World of Government. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang terakhir, kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan World of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, praktek World of Government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati dengan pendekatan World of Government adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Praktek World of Government dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dari praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor samsat. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Dalam memanfaatkan pendekatan WOG ini, terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan ini dapat diterapkan. Yang pertama, budaya dan filosofi. Menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budayanya sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. Berbagai informasi serta manajemen pengetahuan kerjasama juga menjadi prasyarat dalam penerapan World of Government. Dan tentunya, kerjasama dan hubungan yang efektif top-down dan bottom-up dalam membentuk filosofi organisasi atau koordinasi yang baik. Yang kedua, cara kerja yang baru. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Dan yang terakhir, cara baru pengembangan kebijakan dan mendesain program serta pelayanan. Beberapa negara telah memiliki pengalaman dalam penerapan pendekatan World of Government yang berhasil dengan cukup baik. Contohnya adalah negara Inggris. Inggris adalah salah satu pionir dalam memperkenalkan joint-up government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu produk WOG yang dilakukan adalah World of Government Account. WGA ini merupakan salah satu bentuk WOG yang dikembangkan oleh HM Treasury yang mengkonsolidasikan lebih dari 5.500 akun instansi di sektor publik guna mendorong transparansi dan akuntabilitas menyeluruh. Yang kedua, Australia. Melalui Australian Public Service Commission mempromosikan WOG dalam mengintegrasikan pemberian layanan kepada publik. Terdapat 3 jenis kegiatan WOG dalam konteks Australia ini, yaitu WOG antar kementerian dan lembaga di tingkat pusat, WOG di antara level pemerintahan yang berbeda, dan WOG antar sektor publik, bisnis, non-profit, dan masyarakat. Di luar perbandingan best practice antar negara-negara di atas, PBB dalam laporan e-government survey tahun 2012 meyakini bahwa kapasitas e-government sebuah negara dapat mendukung penerapan World of Government. Survei yang dilakukan menunjukkan persebaran tingkat adaptasi negara-negara dalam menerapkan e-government. Dengan kategori beberapa diantaranya adalah ketersediaan CIO atau Chief Information Officer di setiap negara, interoperabilitas sektor publik, integrasi pelayanan online, dan presentasi portal nasional yang terhubung dengan website kementerian dan lembaga, serta bagaimana integrasi upaya institusional terhadap lingkungan. Bagaimana implementasi World of Government dalam perspektif kebijakan di Indonesia? Hakikatnya, dasar pelayanan publik yaitu negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya
dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Konstitusi negara membagi fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang kekuasaan negara. Yang pertama, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara perlu diterapkan check and balance system agar penyelenggaraan kekuasaan negara bisa berjalan secara efektif dan efisien. Inilah yang menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan negara yang terintegrasi dan yang saling mengontrol. Yang kedua, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, WOG dalam lingkup hubungan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, pegawai ASN dan pelayanan publik. Yang kelima, WOG dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan dan WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Azas-azas terkait dengan implementasi World of Government adalah azas kepastian hukum, azas kepentingan umum, azas akuntabilitas, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas keterbukaan, azas efisiensi, dan azas efektivitas. Sekian Learning Journal mengenai World of Government yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu di Learning Journal saya selanjutnya.